Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi. Satu, dua, tiga, empat. Ini kok uang kumpulan kita kurang 100.000 ya? Ya kan? Aku juga heran. Siapa ya yang megang terakhir kali? Kalian lagi ngapain? Ini Din, uang kumpulan kita kemarin kurang. Kamu kan yang terakhir megang. Ini Din, uang kumpulan aku sama Hafiza. Oke, makasih ya. Aku catat ya. Wah, lagi promo nih. Tapi lagi nggak megang uang. Apa aku pakai aja ya? Iya, aku yang pegang, tapi aku jelasin dulu ya. Jangan bilang kamu yang pakai. Aku ambil dulu buat keperluan pribadi. Belum sempat aku balikin sih. Din, tapi itu tuh uang kelompok. Harusnya kamu bilang dulu sama kita. Iya, aku tahu aku salah. Makanya aku mau ganti. Dan aku juga sadar kalau tindakan yang aku lakuin itu tindakan korupsi. Udah. Daripada marah-marah, mending kita bahas sekalian di video tentang korupsi. Betul, mari kita jadikan kejadian ini sebagai contoh nyata buat edukasi. Apa yang barusan terjadi itu adalah contoh dari perilaku korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Dan gak harus miliaran ya, kayak yang ngambil uang kas, manipulasi data, itu udah termasuk. Di negara kita, korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hukumannya jelas dan tegas untuk pelaku. Korupsi bikin negara rugi besar, pembangunan terhambat, dan kesejahteraan rakyat terganggu. Bahkan di tingkat kecil seperti organisasi kelas pun, korupsi bisa bikin kepercayaan hancur. Apalagi yang kayak gitu. I'll blow up into smithereens and spew my tiny symphony all up and down a city street while trying to put my mind at ease, like finishing this melody. This feels like a necessity, so this could be the death of me, or maybe just a better me. Now coming with the Tiffany's and take a shot at anything. I know I'm not there mentally, but you could be the remedy. So Ini ya uang yang tadi aku kembaliin. Aku minta maaf ya ke kalian karena udah pakai uang itu. Iya, nggak apa-apa Din. Yang penting kamu udah ngerti kesalahannya. Nah, ini menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa korupsi itu bisa dari hal yang kecil.
Pencegahan dimulai dari kejujuran dan tanggung jawab. Catatan transparan itu sangat penting. Masukan dan pengeluaran harus terbuka. Dan kalau ada hal yang mendesak, harus izin dulu, jangan diam-diam. Ayo biasakan jujur mulai dari hal-hal kecil. Karena kebiasaan buruk yang dibiarkan lama-lama akan menjadi besar. Ayo sama-sama kita wujudkan lingkungan bebas korupsi. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri. Nepotisme yaitu ketika seseorang ngasih posisi, proyek, atau keuntungan lain ke keluarga atau teman tanpa pertimbangan kompetensi. Contohnya yaitu ketika wali kota angkat anaknya jadi kepala dinas walaupun belum berpengalaman sama sekali. Hukumannya ini diatur di UU nomor 28 1999 dan detailnya seperti ini. Ini juga bisa kena sanksi administratif atau pidana jika terbukti ngerugiin negara. Markup anggaran yaitu ketika seseorang ngelembungin nilai anggaran dari harga sebenarnya untuk nyolong selisihnya. Contoh, ketika harga laptop di anggaran itu sebenarnya 25 juta padahal harga aslinya cuma 10 juta. Hukumannya yaitu ini sudah dianggap merugikan keuangan negara dan masuk ke pasal penggelapan atau penyalahgunaan wewenang dan hukumannya 4 hingga 20 tahun penjara dan juga denda. Proyek fiktif yaitu ketika ada seseorang yang bikin laporan seolah-olah proyek udah dikerjain padahal gak pernah ada. Contohnya itu ketika ada laporan pembangunan jembatan dicairkan tapi jembatannya gak pernah dibangun. Hukumannya ini bisa dikenakan pasal penipuan, penggelapan, atau penyalahgunaan anggaran. Hukumannya bisa 4 hingga 20 tahun penjara dan juga denda. Dan juga kita telah bongkar 25 trik propaganda yang sering dipakai orang-orang manipulatif dan juga dipakai yang buat ngemanipulasi kalian. Dan masih banyak lagi buku kita di TikTok Shop dan juga platform lainnya. Buruan beli sekarang. Cek link kita. Laporan keuangan palsu. Laporan keuangan palsu yaitu ketika kalian merekayasa data keuangan biar seolah-olah nggak ada korupsi atau kerugian. Contohnya yaitu ketika ngerapihin laporan audit supaya nggak kelihatan ada dana yang hilang. Hukumannya ini bisa masuk pelanggaran tindak pidana korupsi dan bisa dikenakan pasal pemalsuan dokumen dan juga penggelapan. Pidananya 5 hingga 20 tahun penjara dan juga denda. Manipulasi tender yaitu ketika seseorang mengatur lelang atau tender supaya pemenangnya udah ditentuin dari awal. Contohnya yaitu ketika ada panitia tender main mata sama kontraktor dan peserta lain cuma formalitas. Jadi udah ditentuin siapa pemenangnya. Hukumannya ini bisa kena UU Tipikor dan pidana 4 hingga 20 tahun penjara dan juga denda hingga 1 miliar. Penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.148 rupiah. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi? Drama kecil sekaligus edukasi tentang korupsi. Semoga bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.